Lebaran udah lewat, tapi apa yang terjadi di situ menyisakan kisah-kisah yang banyak banget bagi para pelaku industri, khususnya industri fashion. Terus gimana Ki, brand-brand yang dikonveksi lo? Aman nggak? Aman sih, tapi ya ada juga lah ya beberapa yang nggak sesuai dengan rencana dan kayaknya harus gue evaluasi lagi deh ke depannya buat ya biar nggak keulang lagi lah apa yang terjadi. Yang kita tahu nih ya kan kalau Lebaran itu kan spending orang Indonesia itu kan gede banget ya, lagi tinggi-tingginya nih. Bahkan bisa dibilang nih ya, di saat itu para pelaku industri bisa dibilang panen raya. Tapi ada satu masalah universal bagi para owner brand fashion di Indonesia. Kira-kira apa coba? Selamat datang di playlist terbaru kita, Kelas Fashion. Oke, jadi playlist ini kedepannya kita bakal belajar bareng lah ya, apa aja sih yang terjadi di industri fashion ini. Dan doain aja, semoga gue konsisten bikin video-video di YouTube. Semoga biar bisa jadi insight juga buat kalian semua, ya nggak? Oke, back to topic. Jadi apa sih masalah universal yang tadi gue bilang? Masalah universal yang tadi gue bilang adalah ketersediaan stok barang. Yang mana pas menjelang Ramadan, pas Lebaran, itu tuh pasti brand owner perlu banyak banget stok. Bener gak? Tapi kadang nih ya, produksi mereka tuh nggak bisa buat achieve itu. Sehingga ya mereka nggak dapat target penjualan, ya akhirnya ngeliatin doang. Padahal lagi panen raya harusnya tuh kan. Tapi masalah ini tuh masalah tahunan ya. Ada terus di setiap tahun. Gue tahu ini karena ya ada di industri ini dan beberapa klien dan teman gue yang punya brand pun juga ngomong kayak gitu. Tapi mereka tuh tetap berupaya lah ya, mereka tetap cari pabrik, mereka cari konveksi tambahan supaya pas lagi peak season stok mereka aman. Ya nggak jarang sih mereka dihadapin sama situasi mereka tuh dipatok harga tinggi sama konveksi atau pabrik. Itu masih mending, kadang-kadang mereka ditolak. Ditolak karena apa ya? Karena produksinya udah pada penuh. Oke lah ya kalau dipatok harga tinggi berarti ya marginnya agak tipis atau enggak ya harga jual ditinggiin. Tapi kalau udah ditolak ya nggak bisa produksi sama sekali, itu udah kasihan banget. Sebenarnya strategi cari pabrik atau konveksi tambahan menjelang peak season ini ya, kayak menjelang Ramadan gitu, bikin capek brand owner sendiri sebenarnya. Dan masalah ini tuh bakal terus berulang di tahun-tahun selanjutnya. Nah terus apa dong yang bisa dilakukan sama brand owner kalau kayak gitu? Emang ada cara lain? Ada. Oke, coba kita sepakatin di awal nih. Anggaplah tahun 2025 nih. Sekarang kan April nih ya. Dan Lebaran selanjutnya tuh perkiraan tanggal 19-20 Maret 2026 lah ya. Berarti kalau bisa dibilang puasa itu ya 19-20 Februari 2026 kurang lebih. Nah, mengacu di situ coba deh kita bagi ini sesimpel dua bagian ya. Ada namanya low season, ada namanya peak season. Low season tuh bisa dibilang bulan-bulan penjualannya sepi lah ya. Dan kalau peak season ya kebalikan ya penjualan yang lagi rame. Anggap nih ya, low season itu start nih dari bulan April ini sampai September. Berarti 6 bulan tuh ya. Dan peak season itu start dari Oktober sampai di Maret, sampai di Lebaran itu. Sekali lagi nih bukan patokan fix lah ya, ini opini pribadi gue aja. Nah contoh deh, misalnya anggaplah brand A itu tuh mereka pas lagi low season. Anggaplah mereka tuh perlu barang ya mungkin anggaplah 4.000 piece per bulannya nih. Sedangkan pas lagi peak season, mereka tuh bisa 2 kali lipat. Mereka tuh bisa 8.000 piece mungkin per bulannya. Nah, si brand A ini, dia tuh punya satu konveksi langganan yang produksi barang dia terus. Ya, anggaplah konveksi ini, dia itu kapasitasnya sama, 4.000 piece per bulan ya, pas lagi low season. Pas masuk ke peak season di Oktober, si konveksi yang satu ini, mereka tuh nggak bisa tambah kapasitas lagi. Mereka udah mentok di 4.000 piece per bulan. Sehingga brand A ini harus cari konveksi tambahan lagi dong, supaya buat ngerjain 4.000 sisanya nih. Siapa yang mau ngerjain ya kan? Harapan atau idealnya tuh ya mereka dapat konveksi atau pabrik tambahan yang bisa ngerjain 4.000 piece per bulan itu dan mereka bisa aman lah stoknya sampai peak season. Tapi kenyataannya justru pas lagi peak season ini, mulai peak season ya, anggaplah bulan Oktober, ya brand-brand lain pun juga melakukan hal yang sama. Jadi konveksi-konveksi itu juga udah mulai penuh sama orderan lain. Jadi ya berebutan itu antara brandnya kan. Dengan demand yang tinggi tadi, akhirnya banyak lah konveksi atau pabrik-pabrik manfaatin momentum ini dengan naikin harga. Kadang-kadang harganya tuh bisa jauh banget lah, bisa 2 kali lipat malah. Tapi ya karena lagi butuh, ya disikat juga. Ada satu hal yang dilupain sama brand owner, bahkan mungkin diabaikan lah pas lagi hektik kayak gitu. Yaitu adalah penyesuaian kualitas sama penyesuaian cara kerja. Jadi antara brand sama konveksi atau pabrik ini harus ada fase di mana tuh mereka saling
saling paham, saling bisa menyesuaikan ini kualitasnya ada di mana dan cara kerja ini nih bisa match apa tidak kayak gitu. Ingat loh ya, ini industri fashion, ini industri yang padat karya, ini bukan industri yang ngandelin mesin, tapi ini industri yang ngandelin talent. Yang diandelin tuh bukan cuma tenaga, tapi bakat dari manusia. Jadi industri fashion ini ya titik beratnya ada di manusianya itu. Mau secanggih apapun mesinnya, tapi kalau emang kualitas manusianya itu kurang memadai, kurang terampil, agak sulit buat dapat kualitas. Gitu juga sebaliknya, kalau emang mesinnya itu nggak terlalu yang baru atau masih model lama, tapi emang dia terampil, masih bisa tuh kekejar kualitas. Nah, kalau brand A ini dapat konveksi atau pabrik tambahan pas lagi peak season, ini kan masih belum tentu kalau jalan ini bakal mulus. Ya bahkan bisa jadi targetnya juga belum tentu kecapai. Terus gimana baiknya kalau case kayak tadi? Apa caranya? Coba deh cara yang tadi kita ubah sedikit cara pandangnya. Daripada pas low season itu kita hanya produksi di satu tempat, kenapa nggak pas low season kita bagi ke 2 tempat? Daripada produksi 4.000 piece di satu tempat, kenapa nggak bikin 4.000 piece di 2 tempat? Loh, kan kapasitas satu konveksi kan 4.000 piece per bulan. Kalau misalnya bagi 2 berarti cuma dapat 2.000 piece dong per bulan masing-masing. Iya, bener. Gini loh ya, kita tuh nggak perlu supply seluruh kapasitas buat konveksi itu. Mau konveksi itu kapasitas 4.000 piece, mau 6.000 piece, 8.000 piece per bulan, ya kita punya target 2.000 piece per bulan, ya udah kasih tahu aja. Nah misalnya kalau tadi 4.000 dia 1 bulan, berarti 2.000 piece-nya lagi si konveksi ini bisa cari bayar-bayar lain buat ngisi. Dengan udah pakai 2 konveksi di awal, ini nih bakal meminimalisir resiko untuk para brand owner. Kalaupun ada penyesuaian kualitas, ada penyesuaian cara kerja, ya itu bisa dilakukan pas lagi low season. Jadi di waktu dimana ini lagi nggak urgent banget. Beda kalau pas lagi di peak season. Urgensinya lagi tinggi-tinggi banget itu. Ingat loh ya, prinsip jangan taruh telur kita di satu keranjang. Dengan pegang 2 konveksi atau lebih, ini nih bakal minimalisir resiko kalau amit-amit nih ya kejadian yang nggak diinginkan. Dengan supply 2 konveksi nih, pas lagi low season ini nih ya, walaupun mereka nggak penuh kita supply-nya, ini secara psikologis, si brand owner udah ngejalin kedua konveksi ini hubungan yang baik. Dan pas peak season nih yang kita perlu 8.000 piece per bulan ya, si owner brand bisa diskusi dan bisa request sama kedua konveksi ini, minta konveksi buat kerahin full kapasitasnya dia. Walaupun nggak ngejamin 100% dia bakal, oh ya bisa langsung dikerahin semua buat kita. Tapi at least nih ya, langkah tadi itu tuh udah ada advantage yang cukup bagus buat para brand owner. Misalkan pengalaman dan cerita-cerita nih ya, secara psikologis, konveksi itu akan memprioritaskan buyer-buyer atau brand-brand yang udah kerjasama duluan. Syukur-syukur mereka bisa kerahin full produksi ya pas lagi peak season deh. Tapi kan konveksi kadang-kadang udah ngambil orderan lain ya buat ngisi kekosongan itu. Biasanya nanti mereka usahain tuh ya, mereka mungkin selesaikan dulu lah nih PO yang udah running dari brand lain, baru nanti pas udah selesai mereka langsung gaspol punya si brand owner yang sebelumnya. Ya atau enggak dengan beberapa cara lain itu. Biasa konveksi punya aja sih beberapa caranya. Sekali lagi, ini bukan strategi yang fix nih ya. Ini tergantung lagi antara si brand sama konveksi ini hubungannya kayak gimana. Ya tapi kurang lebih strategi ini bisa lah jadi alternatif atau pertimbangan lah ya. Buat ya daripada munculnya masalah itu lagi kan. Oh ya ini nggak harus dari 1 jadi 2 konveksi gitu ya. Nggak juga. Ini siapa tahu emang kalian udah ada yang 2 konveksi, nanti mau dikembangin jadi 3 konveksi, 4, 5, 6, ya tergantung. Ya nanti diukur aja lah kemampuannya kayak gimana. Dari POV orang yang ada di industri ini sih ya, gue cuma ngingetin relasi antara brand sama konveksi itu partnership. Jadi itu dia setara ya, nggak ada yang nge-treat dia kayak bawahan, nggak ada yang nge-treat dia kayak atasan. Dan jangan pernah takut, apalagi ragu buat diskusi sama konveksi atau pabrik. Karena kebanyakan brand owner tuh mungkin agak hanyut sama pikiran mereka sendiri kadang-kadang ya. Karena ini beberapa kali kejadian sama gue. Padahal kalau didiskusiin, itu tuh solusinya dapet tuh. Jadi pernah tuh ya ada case apa, terus kita diskusiin sama klien, terus si bayarnya ngomong, oh ternyata bisa ya mas kayak gini ya. Aku kirain nggak bisa, aku kira gini, aku kira gitu. Jadi ngomong aja, diskusin aja, ungkapkan aja apa yang ada di pikiran kalian. Gue harap ini bisa jadi pertimbangan kalian ya, para brand owner buat bikin planning ke depannya seperti apa. Supaya target yang kalian pengen itu bisa kecapai. Sampai jumpa di kelas fashion selanjutnya. Gue Rizky, gue bantu brand fashion lokal bertumbuh.